Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mimin mau bawain video lama dan klasik nih tentang anak dari si Taring Putih, yaitu Kakashi Hatake. Dia adalah shinobi Konohagakure dari klan Hatake. Terkenal sebagai Kakashi si Sharingan, dia adalah salah satu ninja Konoha yang berbakat dan memiliki beberapa keterampilan serta jurus-jurus yang menurut Mimin ini keren banget. Dia juga dikenal sebagai ninja peniru karena dapat meniru jurus orang lain dengan mudahnya. Tentu hal ini didukung karena memiliki mata yang didapat dari Obito Uchiha pada salah satu matanya. Setelah Perang Dunia Shinobi yang keempat, Kakashi menjadi Hokage ke-6 menggantikan Tsunade yang sudah harus pensiun. Maka di konten kali ini, izinin nih admin satu di sini untuk menjelaskan mengenai bagaimana Kakashi bisa disebut sebagai ninja peniru. Sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini bisa mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Mari kita lanjut. Yang pertama nih, karena kemampuan Sharingan-nya. Sharingan adalah mata yang bisa melihat sesuatu dengan lebih cepat, sehingga gerakan orang lain secepat apapun akan lebih lambat bagi pengguna Sharingan. Kekuatan Sharingan berhubungan dengan kekuatan kutukan dan kebencian. Entah hal ini menjadi sebuah berkah atau kutukan saat Uchiha mengetahui emosi yang kuat terhadap seseorang, seperti cinta dan persahabatan ataupun kehilangan itu semua, menyebabkan otak untuk melepaskan bentuk khusus dari cakra yang mempengaruhi syaraf optik, sementara mengubah mata mereka menjadi Sharingan. Tentu saja hal ini hanya terjadi pada klan Uchiha ya, secara langsung merupakan keturunan dari reinkarnasi dari Indra. Jadi ninja lain yang memiliki kejadian serupa belum tentu bakalan ngaktifin Sharingan. Jadi buat orang yang tertentu doang ya teman-teman. Setelah aktif di tahap awal, Sharingan dapat digunakan secara bebas, meskipun ada kemungkinan untuk pengguna kehilangan memori jangka pendek ataupun kelelahan. Ketika Sharingan pertama kali diaktifkan, Sharingan hanya terdiri dari satu tomoe. Pengguna Sharingan bisa mengantisipasi serangan musuh, termasuk melihat gerakan segel tangan seorang ninja. Biasanya, gerakan segel tangan itu sangat cepat. Pengguna Sharingan bisa melihat gerakan tersebut berkat mata mereka. Tentu hal ini mesti didukung dengan ingatan yang kuat. Maka tidak heran kalau Kakashi dibilang salah satu ninja yang hebat karena memiliki ingatan dan insting yang kuat juga. Hal itu didapat selain dari darah hebat mengalir dalam dirinya, pengalamannya dalam menjalani pahitnya kehidupan juga membentuk Kakashi yang sangat hebat seperti sekarang ini. Jadi itulah faktor-faktornya teman-teman. Yang kedua nih, hampir semua jutsu dan elemen juga bisa ditiru oleh Kakashi, kecuali Kekkei Genkai dan tingkatan di atasnya. Jika mengetahui segel tangan dan metode menggunakannya, maka Kakashi bisa meniru jutsu tersebut. Selain itu, pemahaman mengenai jutsu elemen yang dimiliki juga mampu membuat Kakashi menggunakan jurus lain. Namun hal ini akan tergantung dari jenis elemen dan penggunaan cakranya. Apabila jurus itu memiliki jurus tingkat tinggi dan merupakan penggabungan elemen yang cukup ribet, dan khususnya mungkin juga nih Kakashi bakalan butuh waktu untuk mempelajarinya. Karena sudah tentu segel tangan saja tidak akan cukup. Kakashi juga tidak akan bisa meniru jurus Kekkei Genkai. Kekkei Genkai adalah kemampuan yang diturunkan secara genetik dalam klan tertentu. Ini memungkinkan bagi shinobi untuk memiliki lebih dari satu kemampuan. Kemampuan Kekkei Genkai yang bekerja melalui mata pengguna disebut dojutsu. Kekkei Genkai lain termasuk pencampuran satu jenis cakra unsur lain yang membuat jurus unik ini untuk seorang penggunanya, yang biasanya tidak mungkin dilakukan untuk ninja normal atau mampu memanipulasi tubuh lainnya yang tidak wajar, seperti Kimimaru yang mampu menggunakan tulangnya sebagai senjata. Gampangnya, Kekkei Genkai adalah teknik spesial untuk keturunan tertentu dengan elemen alam gabungan atau hal lainnya yang khusus. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan Kekkei Genkai ini. Selain dari hasil meniru, Kakashi juga memiliki beberapa jurus keren lainnya. Ada beberapa yang merupakan hasil pengembangannya sendiri dan dari jurus lain. Nah, Mimin diktain lagi nih beberapa jurus yang pernah dipakai oleh Kakashi sebagai pengingat dan nostalgia kita. Yang pertama yaitu ada Seinen Goroshi, jurus sorok pantat. Mungkin jurus ini menjadi ciri khas ketika awal-awal anime Naruto ini ada. Meskipun keberadaan jutsu ini hanya untuk humor ataupun bercanda-bercandaan doang, jutsu ini nyatanya juga mampu memberikan rasa sakit yang luar biasa terhadap targetnya. Mungkin bisa-bisa nggak jongkok selama 1000 tahun yang bakalan dialami oleh korbannya. Naruto adalah salah satu jenis yang sering menjadi korban dari keganasan jutsu ini. Jutsu kekonyolan demi kekonyolan inilah yang membuat kita bakalan rindu sama anime Naruto kelak. Yang kedua ada Rasengan. Loh, siapa
bilang Kakashi nggak bisa Rasengan, namun faktanya bisa tahu. Rasengan merupakan salah satu jutsu rumit yang diciptakan oleh Hokage keempat, Minato Namikaze. Kakashi berhasil menggunakan jutsu ini setelah dia mengamati penggunaan jutsu ini melalui kemampuan Sharingan secara terus-menerus. Dan ada fakta uniknya nih, karena perbedaan elemen dasar yang dimiliki oleh Kakashi ketika sedang latihan membentuk Rasengan, ia malah menemukan jurus khas miliknya yaitu Chidori. Meskipun Kakashi mampu menggunakan jutsu ini, ia tidak pernah menggunakannya dalam pertempuran. Namun, ada satu momen ketika Kakashi menunjukkan kepada Naruto bahwa dia juga mampu membuat Rasengan. Emang gokil Kakashi ini. Yang ketiga, Kakashi juga bisa Kuchiyose no Jutsu. Kakashi merupakan salah satu ninja yang mampu menggunakan teknik Kuchiyose no Jutsu. Dia mampu memanggil sekumpulan ninja-ninja anjing yang sangat terlatih. Anjing-anjing ini memiliki indera penciuman yang sangat hebat. Hal ini sering kita lihat baik dalam anime maupun dalam gamenya. Anjing-anjing ini biasanya dimanfaatkan oleh Kakashi untuk melacak keberadaan seseorang atau lawan saat ia menjalankan misinya. Uniknya, beberapa anjing tersebut dapat berkomunikasi dengan Kakashi layaknya seorang manusia normal. Salah satu jenis anjing Kakashi yang paling terkenal bernama Pakun. Yang keempat yaitu Suiton Suirudano Jutsu. Suirudano Jutsu ini merupakan jurus yang dikopi secara langsung pada saat anime awal-awal liris, memperlihatkan kekuatan Kakashi udah termasuk OP. Jutsu yang satu ini termasuk salah satu jutsu yang rumit. Untuk menggunakan jutsu ini, seorang ninja perlu membutuhkan 44 segel tangan. Bayangin, dia menghafalkan 44 segel tangan dalam waktu yang singkat. Uniknya, Kakashi mampu meniru teknik ini secara langsung dari Zabuza dan menggunakan jutsu ini untuk menyerangnya. Jadi jutsunya udah ditiru sama yang punya gitu loh. Pengguna dari jutsu ini adalah rata-rata ninja yang menggunakan elemen air dalam pertempuran, seperti ya mayoritas ninja Kirigakure. Selain itu, jutsu ini memiliki keunggulan dalam hal daya serang yang efektif digunakan untuk menyerang lawannya. Dari penampilan jutsu ini juga udah serem gitu loh. Yang kelima ada Doton Doryuheki. Berbeda dengan jutsu sebelumnya, jutsu yang satu ini merupakan salah satu jutsu utama yang digunakan oleh ninja pengguna elemen tanah. Dengan jutsu ini, seorang ninja bisa menciptakan dinding dari tanah yang sangat kuat. Hal ini sering diperlihatkan oleh Kakashi saat harus menangkis serangan lawannya. Selain berfungsi sebagai pertahanan, teknik ini juga bisa digunakan untuk menjebak atau melumpuhkan lawannya. Setelah itu, dia kehilangan Sharingan. Maksudnya ya, setelah dia kehilangan Sharingan, dia pun mulai mengembangkan jutsu ini supaya bisa digunakan lebih efektif. Yang keenam ada Katon Gokake no Jutsu. Katon Gokake no Jutsu merupakan jutsu khas yang dimiliki oleh klan Uchiha. Dalam kultur klan Uchiha, jutsu ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan kedewasaan seorang Uchiha. Ninja Uchiha belum dikatakan dewasa apabila dia belum bisa menciptakan bola api berukuran besar. Meski teknik ini adalah teknik khas milik klan Uchiha, Kakashi termasuk salah satu ninja yang mampu menggunakan jutsu ini dalam pertempuran. Uniknya, segel tangan yang diperlihatkan Kakashi ketika menggunakan jutsu ini tampak berbeda dari yang biasa digunakan ninja dari klan Uchiha. Tapi yang jelas Kakashi mampu menggunakan jutsu ini. Dan apakah ada yang nanya apakah maskernya nggak kebakar saat pakai Katon? Jawabannya adalah enggak, karena dari jurus itu yang menjadi bahan bakar adalah nafas dari si pengguna. Jadi coba kalau kalian perhatikan, rata-rata yang menggunakan jurus ini apinya pasti ada jarak dari mulut, nggak benar-benar keluar langsung dari celah gigi ataupun jigong bau ninja gitu. Yang ketiga ada Susanoo. Selama pertempuran melawan Kaguya, Kakashi sempat mendapatkan akses penuh terhadap kemampuan sejati Mangekyo Sharingan. Setelah jiwa Obito merasuki dirinya, berkat itu Kakashi mampu menggunakan teknik Susanoo yang sangat khas dan mengerikan, bahkan termasuk salah satu yang sempurna. Dengan teknik Susanoo, kekuatan Kakashi jelas meningkat dengan sangat drastis. Dia mampu meningkatkan peluang kemenangan dalam pertempuran melawan Kaguya. Meski jutsu ini sangat keren, kemampuan Susanoo ini sayangnya hanya diperlihatkan satu kali dalam cerita, karena setelah Perang Dunia Shinobi berakhir, Kakashi harus merelakan dirinya kehilangan Sharingan. Jadi Kakashi sudah tidak punya Sharingan. Lalu selanjutnya ada Kamui. Di sepanjang cerita Naruto, Kamui merupakan salah satu teknik andalan Kakashi dalam pertempuran. Dia hanya bisa menggunakan teknik ini ketika dia mengaktifkan kemampuan Mangekyo Sharingan. Dengan teknik ini, Kakashi bisa membuka portal khusus ke dimensi lain. Kakashi cenderung memanfaatkan teknik Kamui sebagai strategi bertahan. Ia bisa mengirimkan semua serangan yang menuju ke arahnya masuk ke dalam portal yang diciptakan oleh Kamui. Unik ya, Kakashi mempelajari teknik ini sendiri, otodidak. Ini sama dengan yang dimiliki
oleh Obito. Dan uniknya lagi, kalau kemampuan antara mata kanan dan kiri itu berbeda. Makanya, kenapa kemampuan Kakashi dan Obito itu tidak sama meskipun sama-sama mengandalkan portal. Lalu jurus yang paling khas adalah Raikiri. Jutsu pisau petir alias Raikiri merupakan teknik andalan sekaligus favorit Kakashi yang biasa dia gunakan untuk menyerang musuhnya. Jutsu ini termasuk salah satu jutsu ciptaan Kakashi yang amatlah kuat dan mampu memotong apapun yang disentuhnya. Meski perbedaannya cukup ambigu, teknik ini merupakan versi yang lebih kuat dari teknik Chidori. Daya serang teknik ini sebenarnya jauh lebih efektif saat Kakashi menggunakan kemampuan Sharingan miliknya. Setelah dia kehilangan Sharingan, Kakashi mencoba untuk membuat variasi dari teknik ini agar lebih aman digunakan selama pertempuran. Maka dari itu, terciptalah jutsu yang bernama Raiton Shiden yang berupa petir berwarna ungu dan lebih efektif digunakan oleh Kakashi tanpa perlu repot-repot mengandalkan Sharingannya. Nah, mungkin segitu dulu nih pembahasan dari Mimin mengenai jurus si pengkopi ninja ini. Sebelumnya jangan lupa klik komen dan subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Kesimpulannya adalah Kakashi waktu itu mampu meniru jurus-jurusnya karena kemampuan Sharingan yang ia miliki. Ia mampu menghafalkan juga beberapa segel tangan yang digunakan oleh ninja lain sehingga Kakashi bisa membuka jurus tersebut untuk ia gunakan. Setelah melepas kemampuan Sharingannya ataupun setelah Kakashi tidak memiliki Sharingan, apakah Kakashi masih bisa meniru jurus-jurus lain? Patut kita tunggu apakah ada episode Kakashi akan meniru jurus lain atau tidak. Sekian dulu gua admin 1 cabut dan sampai jumpa.